Barakallahu fikum, Baiti Jannati mengaji. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan malam hari ini kami ingin menyampaikan risalah yang ringkas, yang singkat, mengenai 10 sebab tersebarnya kebid'ahan di tengah-tengah masyarakat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara musibah yang terbesar yang menimpa kaum muslimin adalah tersebarnya berbagai macam kebid'ahan di tengah masyarakat. Bahkan banyak pelakunya mengira bahwa kebid'ahan yang mereka lakukan adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ibadah yang mereka lakukan tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, wasyarul umuri muhdasatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dolalatun, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim. Lalu pertanyaannya jemaah, mengapa kebid'ahan itu mudah sekali tersebar di tengah-tengah masyarakat? Maka ada 10 sebab. Sebab yang pertama adalah bodoh terhadap Al-Quran dan juga sunnah. Artinya penyebab terbesar tersebarnya bid'ah adalah jauhnya manusia dari ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fas'alu alla ahli dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Quran surat An-Nahl ayat 43. Ketika ilmu hilang, maka kebid'ahan tentu akan menggantikannya. Lalu sebab yang kedua adalah mendahulukan tradisi daripada dalil. Banyak orang yang berkata, dari dulu nenek moyang kami begini. Padahal Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, surat Ad-Dukhruf ayat 22, Inna wajadna aba'ana alal ummah. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu ajaran. Padahal tolak ukur kebenaran itu bukanlah dengan mengikuti tradisi, akan tetapi dengan mengikuti dalil. Lalu sebab ketiga adalah fanatik terhadap tokoh atau kelompok. Sebagian orang menerima suatu amalan hanya karena amalan tersebut dilakukan oleh tokoh yang mereka cintai. Padahal Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, kullu ahadin yukhadu min qawlihi wa yurad. Setiap orang boleh diambil dan juga ditolak pendapatnya, illa sahiba hadal qabr, kecuali penghuni kubur ini. Beliau menunjuk kepada kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang wajib diikuti hanyalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebab yang keempat adalah tidak mau belajar agama Islam ini dengan benar. Sebagian orang merasa cukup untuk mempelajari agama Islam ini melalui media sosial saja. Akibatnya mereka mudah tertipu dengan maraknya hadis-hadis dhaif bahkan palsu. Padahal Allah memerintahkan agar kaum muslimin mempelajari ilmu itu dari ahli ilmu. Kemudian sebab yang kelima adalah mengikuti hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman, wala tatabil hawa fayudilluka an sabilillah. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran surat Shad ayat 26. Banyaknya bid'ah lahir oleh sebab keinginan manusia, keinginan hawa nafsu, bukan keinginan dalil, atau bukan karena tuntunan wahyu atau dalil. Lalu sebab yang keenam, menganggap niat baik itu pasti merupakan ibadah. Sebagian orang berkata yang penting niatnya baik. Padahal niat baik saja tidak cukup. Ibadah harus dibangun di atas 2 syarat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang pertama dilakukan dengan ikhlas. Syarat yang kedua ittiba, yaitu mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ikhlas tanpa ittiba, tertolak. Jika ittiba tanpa ikhlas, juga tertolak. Kemudian sebab yang ketujuh, tersebarnya hadis dhaif dan juga palsu. Banyak bid'ah tersebar itu disebabkan bid'ah itu bersumber dari riwayat-riwayat yang tidak sahih. Karena itu para ulama mereka sangat keras memperhatikan umat dari bahaya tersebarnya hadis-hadis lemah dan juga palsu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Muttafaqun alaih.
Kemudian sebab yang kedelapan adalah sedikitnya dakwah sunnah. Di sebagian daerah, masyarakat bahkan belum pernah sedikit pun mendengar tentang sunnah. Apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah, dan apa itu bid'ah. Mereka tidak bisa membedakannya. Sehingga mereka pun mengira kebid'ahan yang mereka lakukan itu adalah ibadah. Karena itu jemaah, dakwah tauhid dan dakwah sunnah ini harus terus disebarluaskan di tengah masyarakat. Kemudian sebab yang keenam adalah taklid buta. Taklid tanpa dalil membuat seseorang sulit menerima kebenaran. Padahal para imam madhab sendiri melarang pengikutnya untuk taklid buta. Jika hadis sahih sudah datang, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pun berkata, "Idza sahal hadis fahuwa madhabi." Jika hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Lalu sebab yang ke-10 adalah tipu daya syaitan. Setan lebih senang manusia melakukan bid'ah ketimbang melakukan maksiat. Karena pelaku maksiat lebih mudah untuk bertaubat daripada pelaku bid'ah. Sebab pelaku bid'ah merasa dia sedang melakukan ibadah, sedang melakukan ketaatan, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para ulama salaf mengatakan, "Inna iblisa ahabu ilaihil bid'ata minal ma'asiyat." Sesungguhnya iblis lebih menyukai bid'ah daripada maksiat. Li'anna sahibal bid'ati kullama yatub. Sebab pelaku bid'ah jarang sekali bertaubat. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Di antara caranya yang pertama belajar akidah dan sunnah dari para ulama ahlus sunnah. Kemudian yang kedua menghadiri majelis ilmu yang membahas tentang tauhid dan syirik, membahas tentang sunnah dan lawannya bid'ah. Kemudian yang ketiga memperbanyak membaca Al-Quran, demikian pula hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang keempat menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik di rumah atau di keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang kelima berdakwah, menyampaikan dakwah tauhid dan sunnah dengan hikmah, dengan kelembutan dan juga ilmu. Oleh sebab itu jemaah rahimakumullah, janganlah kita merasa cukup dengan banyaknya orang yang mengamalkan suatu amalan. Sebab tolak ukur kebenaran bukanlah dilihat dari banyaknya orang yang melakukan, akan tetapi tolak ukur kebenaran adalah dalil ataupun wahyu yang ditunjukkan oleh Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Demikianlah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua taufik. Barakallahu fikum.